Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas video yang viral soal timnas ya. Timnas U20 yang Indonesia menjadi tuan rumah ya. Menjadi tuan rumah ya, saya pun begitu cukup heran karena adik-adik kita timnas ini sudah berjuang mati-matian selama 3 tahun. Selama 3 tahun mereka bersusah payah untuk menjadi tuan rumah dan menjadi lebih hebat. Tapi ketika sudah Indonesia terpilih menjadi tuan rumah, kok malah ada orang yang menghalangi atau gimana ya? Ada yang menghalangi, seperti intinya bukan menghalangi, dia tidak menyetujui kalau Indonesia tuan rumah dengan alasan ada poin timnas Israel yang masuk ke timnas dan berlaga di Indonesia. Hanya karena itu alasannya untuk membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah. Bukannya apa-apa, kasihan adik kita, udah susah payah berjuang mati-matian apalah, tapi kok mereka tega gitu membatalkan segampang itu. Padahal susah payah kita menjadi tuan rumah dan untuk membenahinya untuk timnas-timnas kita, adik-adik kita. Tapi mereka kok segampang itu untuk membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah gitu loh. Karena ya gak logika seorang penguasa seperti Bapak Ganjar dan Bapak Koster, ya mereka ini membatalkan alasan karena ada Israel. Ya banyak juga membilang ada urusan politik atau segala macam bla 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 lah, segala macam. Cuman kan kasihan gitu loh. Mereka menghapuskan semangat anak bangsa dan meneteskan air mata. Bahkan satu Indonesia ini sangat kecewa. Termasuk saya pribadi pun sangat kecewa. Makanya itu saya sedihlah melihat kejadian itu. Karena gak logika gitu. Kenapa mesti dibatalkan? Hanya karena timnas Israel. Kemana mereka selama ini? Yang Palestina diserang Israel mati-matian apa segala macam. Kenapa mereka nggak ada? Kenapa Bapak ini tidak ikut perang di sana? Kenapa baru sekarang berkoar-koar untuk menghalang-halangi? Kan kasihan adik-adik kita. Saya sebagai pecinta sepak bola turut sedih sekali. Dikarenakan itu ya saya tidak bisa membilang dan mengungkap kata-kata lah. Karena terlalu segampang itu gitu loh. Coach Sintayong contohnya susah payah melatih anak asuhnya untuk menjadi yang terbaik, tapi harapan mereka dipupuskan gitu saja oleh orang-orang yang seperti itulah yang membatalkan. Padahal ini harapan dan impian pemain sepak bola, terutama adik kita. Saya pun tidak bisa banyak berkomentar, tapi saya merasa sedih dan sedihlah kenapa dan apa alasan mereka bisa seperti itu. Dan lagi pun Indonesia ini tidak satu grup dengan Palestina, dengan Israel. Tidak satu grup dan tidak satu pot. Jadi mereka belum tentu bertemu walaupun Israel datang ke sini. Tapi kok segampang itu membatalkan gitu loh. Saya mendengar sangat miris. Bahkan Pak Jokowi pun selaku presiden tidak sanggup berkata-kata apa-apa lagi. Apalagi Ketua PSSI kita, Bapak Thohir, sangat pun berjuang mendatangi ke sana untuk berdiskusi. Memang tidak bisa diganggu-gugat lagi karena sudah dibatalkan. Ya untuk bapak-bapak yang membatalkan, tolonglah jangan egois, jangan tersangkut pautkan dengan politik. Karena apa? Lihat perjuangan ada di kita, pemain sepak bola Indonesia, mereka ingin maju. Sempatlah divakumkan oleh pipa sepak bola Indonesia, PSSI utamanya,
ini akan berdampak besar untuk Indonesia karena banyak saksi-saksi yang akan diturunkan. Ya seperti sepak bola Indonesia tidak bisa berlaga lagi di olahraga apapun. Indonesia tidak bisa menjadi tuan rumah di Piala SEA Games ataupun apapun. Dan Indonesia pun sangat, mata pencariannya pun sangat utamakan ke sepak bola untuk mereka-mereka yang berlatih. Jadi gimana ya, saya pun tidak bisa berkata-kata banyak. Sebabnya kok segampang itu para penguasa daerah ini, tapi memang ternyata dibatalkan Indonesia menjadi tuan rumah dikarenakan ya saya pun tidak tahu apa alasan mereka, yang jelas mereka membatalkan. Sayang sekali dan saya sangat mengecewakan hal tersebut. Indonesia akan merasa malu dan merasa terkucilkan karena kejadian ini. Dan mungkin tuan rumah selanjutnya diambil alih oleh Argentina. Sebagaimana di sana sudah siap mengambil alih untuk menjadi tuan rumah. Seandainya Indonesia menjadi tuan rumah, itu sangat berdampak besar bagi pemain-pemain Indonesia dan masyarakat Indonesia sekitar. Ada hiburan dan maju sepak bolanya. Semua pemain ingin menang, tapi ada pihak-pihak yang tidak setuju dan membatalkannya. Sungguh sangat disayangkan. Tapi gimana lagi lah, memang udah kayak gitu, memang kayak gitu kemauan mereka, jadi tidak bisa diganggu-gugat lagi. Sampai Presiden Pak Jokowi pun sampai tidak bisa berkata-kata juga dan harus mengikuti apa kemauan mereka. Saya tidak tahu apa dibalik semua ini. Yang jelas saya kecewa dan masyarakat Indonesia semua kecewa, terutama pemain-pemain timnas adik-adik kita itu yang sudah berjuang mati-matian, kini harapan mereka pupus begitu saja dan mereka meneteskan air mata. Adik-adik timnas kita sangatlah kecewa, padahal mereka sudah berlatih sekuat mungkin. Dan di sini seandainya pun jadi tuan rumah Indonesia, mereka akan berlaga di Jakabaring, Palembang, dan saya ada niat untuk menonton langsung di stadion itu. Sudah saya rencanakan jauh-jauh hari, tapi karena batal ya tidak jadilah. Cemana lagi ya kan, berarti belum rezeki untuk menonton bola secara langsung di stadion Jakabaring, Palembang. Ya namanya pecinta sepak bola, pastilah saya usahakan untuk sana, walaupun jarak yang ditempuh bukan sejam 2 jam, bahkan 1, 2, 3 hari pun melebihi jangka waktu itu. Tapi gimana lagi, semua sudah menjadi bubur, sudah ditolak tuan rumah. Indonesia sudah tidak bisa berlaga lagi, dan saya tidak tahu nasib kedepannya sepak bola Indonesia ini seperti apa. Dan mereka pun sepertinya lepas tangan atau tidak bisa bertanggung jawab karena kenapa membatalkan. Kasihan loh, perjuangan mereka terbuang sia-sia. Saya tahu itu, saya mengerti itu. Kenapa lah mereka membatalkan? Karena mereka tidak mempunyai alasan yang tepat gitu. Kalaupun masalah Israel anti-Israel yang udah negara yang mana dibilangnya, negara yang barbar lah kalau kita bilang. Kenapa Palestina dibantu, mereka diam aja coba? Ya dibantulah dari awal. Kenapa baru sekarang yang berkoar-koar kan itu? Tapi ya begitulah, memang kemauan mereka. Ya gimana lagi kan? Ya kita hanya bisa diam dan sabar atas keputusan semua itu. Semoga bapak-bapak yang membatalkan ini bisa lebih bijaksana untuk kedepannya dan memberi arahan dan motivasi yang semangat dengan alasan yang jelas. Karena banyak kecewa para masyarakat, untuk khususnya untuk Indonesia banyak sekali kecewa, terutama saya pribadi. Oke, mungkin segitu dulu komentar dari saya. Saya pun tidak mengerti banyak apa alasan dan tujuan membatalkan itu. Saya hanya prihatin kepada adik-adik saya, buat timnas itu, buat timnas U20 senior,
dan Coach Sintayong. Semoga kalian tetap sabar dan tawakal. Mungkin itu yang bisa saya komentari. Saya tidak bisa berbuat banyak. Mungkin hanya Tuhanlah yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.